caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rahman, Prodi Hukum Tata Negara 5, semester 4. Saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang pemerintahan desa dan otonomi desa. Yang pertama yaitu pemerintahan desa atau disebut juga PEMDES adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa. Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pemimpin pemerintah desa seperti tertuang dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, dan ada pula rentetan serta fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa yang seperti yang dijelaskan pada tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, dan pembinaan ketenteraman serta ketertiban melakukan upaya perlindungan masyarakat. Dan yang kedua yaitu melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana desa dan pembangunan bidang pendidikan atau kesehatan. Dan yang ketiga yaitu kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, dan sosial budaya masyarakat. Dan yang keempat yaitu pemberdayaan masyarakat seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, dan lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu menjaga hubungan ketenteraman dan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Dan yang kedua dalam rentetan pemerintahan desa yaitu sekretaris desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa, dan sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas, sekretaris desa mempunyai juga fungsi sebagai berikut. Dan yang pertama yaitu melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Yang kedua yaitu melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor. Dan yang ketiga yaitu melaksanakan urusan keuangan seperti pembangunan, administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. Dan yang keempat yaitu atau yang terakhir dalam pemerintahan desa pada sekretaris desa yaitu melaksanakan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang ketiga yaitu dalam pemerintahan desa yaitu terdapat kepala urusan dan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dan dalam urusan penyelenggaraan administrasi, pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi. Yang pertama yaitu kepala urusan tata usahaan dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. Dan yang kedua yaitu kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti
seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran desa. Dan yang ketiga yaitu kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang keempat yaitu dalam rentetan pemerintahan desa terdapat juga kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur-unsur tugas kewilayahan untuk bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya untuk melaksanakan tugas kepala kewilayahan atau kepala dusun yang memiliki fungsi. Yang pertama yaitu pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas, kependudukan dan pendapatan dan pengelolaan wilayah. Dan yang kedua yaitu mengawasi pelaksanaan pembangunan wilayahnya. Dan yang ketiga melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. Dan yang terakhir yaitu melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dan yang keempat yaitu kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata peraja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dan yang kedua yaitu kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan di bidang pendidikan atau kesehatan. Dan yang ketiga, kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Dan materi yang kedua yaitu otonomi desa. Otonomi desa adalah penjabaran penting dari tuntutan demokrasi di segala bidang. Daerah otonomi mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Penyelenggaraan otonomi desa dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dalam penjelasan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan tentang penyelenggaraan otonomi desa yang dilaksanakan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta prakarsa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk hidup. Dan dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah tersebut, meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pelaksanaan otonomi desa juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi desa juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah, artinya
harus memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara. Menurut Muhsan, dalam buku yang diterbitkan oleh Sukowiyono, secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi desa terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi. Sendi-sendi tersebut meliputi ada dua, yaitu seperti yang pertama, sharing of power atau pembagian kewenangan. Pembagian kewenangan atau sharing of power antara pusat dan daerah ini menurut Wiranto yang dimaksud dalam buku yang diterbitkan oleh Sukowiyono secara teoritis ada 3 urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yaitu pertanahan, keamanan, urusan diplomasi atau politik luar negeri, dan yang terakhir urusan moneter dalam pengertian mencetak dan memberi nilai mata uang. Berdasarkan pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya pemerintah menyelenggarakan sendi atau dapat melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Dan yang kedua yaitu distribution of income atau pembagian pendapatan. Pembagian pendapatan yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Landasan filosofi dan landasan konstitusinya adalah pasal 18A ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal ini mengamatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selarasnya berdasarkan undang-undang. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi yang secara singkat. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.